Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Waalaikumsalam. teman-teman sekalian, bersama saya lagi Zoom meeting dengan Pak Santo Sabah namanya, nama julukan ya. Beliau ini adalah seorang apa namanya ya, yang melakukan eksplorasi dan riset terhadap keperbakalaan Nusantara. Jadi yang temuan yang menarik beliau adalah bahwasanya ajaran apa namanya Dharma yang beliau nyebutnya adalah ajaran dharmik itu berasal dari Nusantara ini, dan dari Nusantara inilah berkembang menjadi tiga agama besar di India, yaitu agama Jainism, agama Hindu, dan agama Buddha. Jadi menurut Pak Santo Sabah ini, agama-agama tersebut asalnya dari Nusantara, yaitu agama Tauhid atau agama Dharmik gitu. Nah, Pak Santo ini menulis beberapa e-book. Satu e-book itu halamannya sampai 750 dan referensinya ada 11 halaman saya lihat. Jadi sangat-sangat komprehensif sebenarnya. Jadi saya mau ngobrol dengan Pak Sabah, Pak Santo Sabah ini tentang sejarah Nusantara. Baik, teman-teman sekalian, saya persilakan Pak Santo untuk memulai diskusi kita ini dengan paparan tentang temuan beliau. Silakan Pak Santo. Terima kasih Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Salam sejahtera kita sebangsa dan setanah air. Terima kasih Mas Bambang atas perhatiannya terhadap kembalinya sejarah benar Indonesia. Saya sudah hampir 10 tahun menggeluti dunia kesejarahan yang terpaksa harus melakukan ini di sela-sela kerja saya profesional sebagai pimpinan proyek arsitektur basic saya. Tantangan ini menurut saya harus saya kerjakan di akhir-akhir usia saya untuk mengembalikan sejarah benar Nusantara Indonesia. Bahwa selama ini yang tertulis di catatan sejarah, di buku-buku sejarah, saya menganggap sangat merugikan bagi kita, bagi saya pribadi merugikan karena tertulis tidak seperti fakta yang sebenarnya. Walaupun ini masih subjektif, saya tantang kepada semua yang berkecimpung di kearkeologikan. Saya tantang semua saudara-saudaraku yang sekolah di kesejarahan untuk mengembalikan sejarah benar Indonesia. Ditekankan lagi kepada saudara-saudaraku yang sudah dibiayai sekolah kesejarahan oleh negara. Jangan kalian hanya mengcopy paste apa yang ditulis oleh penjajah. Tugas kalianlah yang secara akademik sudah dibiayai oleh negara, tidak hanya mengcopy paste. Memang efeknya tidak berkelanjutan, tapi efek di jangka panjangnya ini melemahkan mentaliti generasi kita, anak cucu kita yang akan datang. Ini benar-benar merugikan. Bagaimana kita bisa melompat jauh ke depan jika sejarah kita ambigu, jika sejarah leluhur kita distorsi, jika sejarah kita, leluhur kita, dia tulis tidak seperti faktanya. Bahwa bangsa Indonesia terdahulu, leluhur kita, tidak tertulis, sejarahnya tidak tertulis seperti, tidak tercatat, tertulis seperti yang saat ini ada. Banyak belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk melompat jauh ke depan. Bagaimana kita bisa melompat jauh ke depan jika saat kita mundur ke belakang tidak jelas apa yang harus kita injak, bahkan kita terperosok dalam anggapan sejarah yang tertulis oleh mereka yang dominan adalah ingin menguasai bangsa ini, negeri ini yang kaya raya. Keprihatinan terbesar dalam pencatatan sejarah adalah
penghitungan awal tahun Saka untuk menghitung prasasti itu dimulai tahun 78 Masehi. Sehingga logiklah, maka layaklah leluhur kita sebelum itu tidak bersejarah, tidak dianggap tidak berperadaban. Maka dengan mudah dan logik dianggap primitif, animisme, dinamisme. Itu tidak benar. Bahwa leluhur kita itu sudah berketuhanan, satu Tuhan, monoteis, yang widi tunggal, yang widiwase, terekam sempurna di Bali. Tidak seperti labeling selama ini terhadap leluhur kita yang menganggap menyembah roh, menyembah pohon, menyembah batu, itu tidak benar. Kemudian dalam akademik penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai 78 Masehi pun tidak berdasar. Saya tantang para sejarawan untuk membuktikan apa dasar menghitung awal tahun Saka itu dari 78 Masehi. Kalian perhatikan, wahai para ilmuwan, para akademisi, dengan kita mengamini, kemudian mufakat, menghitung awal tahun Saka 78 Masehi, berarti benar bahwa leluhur kita adalah primitif. Ini konspirasi global yang harus kita lawan. Terima kasih Mas Bambang sudah memfasilitasi untuk publish apa karya-karya saya, kerja-kerja saya untuk lebih menggaungkan bahwa catatan sejarah leluhur kita tidak seperti apa yang tertulis saat ini. Itu tahun 78 Masehi sudah sangat merugikan. Kemudian situs-situs di Nusantara dianggap dari India. Kerajaan pra-Islam dianggap ditulis berdasar pada ajaran Hindu, Buddha, India. Harusnya mereka kaji kapan Buddha itu lahir, kemudian kapan Hindu formalitas itu lahir. Sehingga tidak diamini saja situs-situs di Nusantara itu berdasarkan Hindu, Buddha. Benar Hindu, Buddha lahir di India. Tapi tidak benar situs-situs di Nusantara juga kerajaan yang disebut pra-Islam. Saya katakan pra-Islam ini sebelum masa Islam. Untuk lebih detailnya itu sebenarnya saya ingin katakan sebelum 78M itu sekarang terpublikasi situs-situs dan kerajaannya adalah Hindu, Buddha. Itu tidak benar. Jadi kalau saya tanya Mas Bambang, leluhur kita dulu tuh agamanya apa? Pasti dibilangnya Hindu. Tidak Buddha, tapi Hindu. Kapan Hindu itu lahir? Formalitas ada, itu abad 9M, baru ada abad 9M. Jadi sejatinya saya preview di awal bahwa ajaran Hindu, Buddha, Jaina di India itu berasal dari kita, berasal dari leluhur kita, Nusantara, yaitu kaum Arya, kaum Saka. Sejarawan Eropa tulis dengan Scythia. Publikasi tentang Arya, Scythia itu selalu tidak Nusantara. Saya Santos Sapa katakan bahwa Scythia, Arya, Saka itu adalah leluhur kita. Kitalah Arya. Bukti-bukti banyak tersimpan di Borobudur, di antaranya literasi teks kata Mahe Cakya. Mahe adalah besar, Cakya adalah bangsa Saka, Cakya, Saka, Aryan. Aryan, literasi teks kata Aryan terekam di Prasasti Kalasan sebagai pembuka Namo Bhagat Patyai Arya Tarayai. Itu bangsa Aryan. Kemudian terekam pula di Nalanda. Nalanda itu dibangun oleh Prabhakarsa Sailendra. Sailendra itu adalah nama yang berulang-ulang dipakai di peradaban maju terdahulu. Tidak hanya satu orang. Nama 1, 2, 3 itu selalu dipakai. Begitu juga dengan nama-nama yang lainnya. Resi Markandeya, kemudian banyak nama-nama lain yang berulang di masa terdahulu leluhur kita. Saya only one, ini menelusuri, dan sudah beberapa tahun di Borobudur saya teliti, kemudian saya diundang seminar di Kampar Riau, di situs
Muara Takus. Di situ saya diundang, kemudian saya explain, saya ceritakan yang mengundang saya itu komunitas adat, tetua-tetua adat yang masih keturunan dari pembuat candi, pembuat situs Muara Takus. Mereka sengaja mengundang saya dengan pembanding beberapa arkeolog internasional. Kemudian mereka merasa terkejut-kejut, terharu, banyak berterima kasih sehingga nama saya ditambah Piliang. Perkalihan Hyang. Hyang itu sebutan Tuhan di leluhur kita sebelum ada ajaran yang bernama agama. Itu Tuhannya disebut dengan Hyang, bukan Hindu. Apa nama ajaran leluhur kita? Itu terdeteksi bernama Dharma. Dharmik, istilah orang Inggris itu, orang sejarawan Eropa sebut dengan Dharmik. Dharmik atau Dharma itu ada di Hindu, Buddha, Jaina, Sikh, bahkan Zoroaster. Basic filosofinya adalah Dharma. Dharma inilah rupanya yang mendasari tumbuhnya lahir 3 ajaran tersebut di India. Yang mulia Siddhartha Gautama mempelajari Dharma itu, kemudian membentuk boleh dibilang ajaran ya, karena hanya di kita Buddha yang disebut agama. Kan kalau Hindu pun hanya kita yang disebut agama, karena ada tambahan Hindu, Dharma, Buddha, Dharma. Nah, itulah Dharmik original yang mendasari lahirnya 3 ajaran besar di India. Di era yang sama, abad 500 SM, bersama dengan Siddhartha Gautama, itu ada satu tokoh yang bernama Mahavira. Jadi di masa yang sama ada 2 tokoh yang membentuk, basicnya adalah Dharma, membentuk Buddha, kemudian ada Jaina di era yang sama. Kita bicara 3 agama besar ya. Tadi Buddha dan Jaina itu di masa yang sama, 2. Kemudian jauh setelahnya abad 9 di era kolonialis Inggris di India sana, mengelompoklah orang-orang yang tidak mau Buddha, tidak mau Jaina, kemudian tidak Islam, tidak Kristen, mengelompoklah, kemudian diperkuat oleh kolonialis untuk menyatakan diri melawan kolonialis, membentuklah Hinduism. Kata-kata ism ini pun, isme yang mengarah ke agama itu formal baru ada abad 9. Jadi Hindu, Buddha, Jaina, basicnya adalah Veda. Veda inilah yang dibawa oleh, kalau kita lihat di literasi internasional di Wikipedia atau Google, Veda ini dibawa oleh Brahmin, kaum Brahmin. Brahmin inilah sebenarnya basic Veda, Veda kuno, Vedik, ada kemudian yang dibawa oleh Arya, oleh Saka. Saka itu di catatan sejarah mainstream tidak jelas, hanya terpublikasi India, Iran paling jauh ya. Kemudian Thule yang versi Hitler itu dia pakai. Tapi basic dari kaum Saka itulah Dharmik, itu logonya itu adalah swastika. Banyak swastika yang ada di muka bumi. Itulah sisa-sisa peninggalan logo simbol leluhur kita yang menguasai 3/4 muka bumi. Ada pengelompokan besar, itu era Lemuria, kemudian era Atlantis. Era Atlantis itu era peperangan, era Lemuria itu tidak ada peperangan, damai, super damai, dan sudah monoteis. Di era Atlantis itulah kemudian datang Sulaiman, Sabah, era peperangan. Jadi secara global Mas Bang ya, rekan-rekan semua, saudara-saudara, Lemuria pun berpusat dari kita. Kang Diki Jainal sudah buktikan. Kemudian Atlantis pun di kita. Bapak Dani Irawanto pun sudah membuktikan pusatnya di Pulau Bawean. Dan pulau-pulau yang sampai sekarang eksis menyimpan peradaban kita terdahulu itu Bali rupanya. Hingga kini
Dharma, Dharmic original yang mendasari yang falsafah ajaran leluhur kita yang sudah monoteis tersimpan sempurna di Bali sampai sekarang. Jadi saudara-saudara kita sekarang di Bali sedang dalam gesekan karena India, ajaran India yang dari India itu expand ke sana, kemudian ada kontra gesekan. Beda sekali. Kalau orang India yang datang ke sana itu sebut Tuhan itu Krishna. Kalau di Bali itu saudara kita sebut Acintya. Dan Acintya itu bukan Krishna. Itu prinsip dua pokok dasar untuk membedakannya ya. Sekarang terjadi sana gesekan. Mudah-mudahan saudara kita di Bali kuat ya, karena Bali itu menyimpan sempurna ajaran leluhur kita, dan Bali itu bukan Hindu India, tapi itu ajaran leluhur kita, Dharma, Dharmic original yang tersimpan di sana. Dharma itu basicnya dari ujung Nusantara sampai Papua itu semua ada, cuma karena menyimpan merekodnya mereka tiap-tiap budaya itu beda ya, tergantung dari dia ada induksi luarnya. Kalau di Sunda Wiwitan itu sudah agak mengental ya, Dharma, kata-kata Dharma itu familiar. Kemudian dari Sumatera, kemudian setiap di seluruh Nusantara ada. Pasti dengan catatan yang mendasarnya pokoknya itu menyebut ada Tuhan ya. Di Kalimantan tuh Tuhan menyebut Just Tuhan Allah Ta'ala, kemudian di Batak itu menyebut Mula Jadi Nabolon. Dan penyebutan Tuhannya itu leluhur kita sebut dengan Hyang. Itu sampai sekarang masih terekam dengan di kata-kata sembah Hyang. Hyang itu sebutan Tuhan di leluhur kita sebelum ada ajaran agama masuk ke kita ya, baik itu Hindu, Buddha, India atau Islam. Dan Islam Borobudur itu saya sedikit lagi ngomong ya. Saya harus ke Moratakus biar ini lengkap. Jadi ajaran dharmik yang saya sebutkan tadi, dharmic original itu setelah saya diundang ke sana seminar, kemudian saya katakan bahwa di sini sebenarnya adalah pusat Dharma. Kemudian tolong undang saya untuk lakukan eksplorasi di Moratakus ini. Kemudian Gayung bersambut, setahun kemudian, 1 bulan saya kasih kesempatan datang ke sana. 1 bulan full saya eksplorasi di Muara Takus, masuk ke pelosoknya, masuk ke guanya, mencari benarkah di sini di Muara Takus itu ajaran Dharma. Kemudian saya studi literasi tidak dari Google ya, tapi saya ambil dominan dari catatan-catatan peziarah Tiongkok. Jadi Cina itu, Tiongkok itu kan mencatat sempurna. Jadi rupanya saya temukan ada beberapa nama yang terkenal kan sekarang cuma Yixing ya, Yixing itu abad 7. Rupanya sebelumnya ada lagi. ada yang bernama, yang pertama itu Fahuan, kemudian Yuning, kemudian Hyutsang. Itu yang lebih awal itu 2M, abad 2M pada peziarah Tiongkok. Fahuan abad 4M, kemudian ada Huining, Huichang, itu yang terakhir itu abad 7, Yixing, kemudian yang abad ke-11, Atisa Dipamkara. Atisa Dipamkara itu orang Tibet. Itu kita bisa cek ya, Atisa Dipamkara itu siapa, kemudian dia berguru kepada yang bernama siapa, lokasinya di mana. Jadi kan sekarang terbalik publikasi catatan sejarah leluhur kita. Bahwa Yixing, tertulis saat ini, Yixing, kemudian Atisa Dipamkara, itu datang ke sini, tertulisnya mereka menyebarkan Buddhis. Kemudian Palembang dikatakan adalah pusat Buddhis terdahulu. Tidak ada bukti-bukti yang mendukung apa yang tertulis saat ini ya. Rupanya mereka para peziarah itu sebenarnya belajar dharmic original. Saat dharmic original itu terdahulu rupanya dipelajari di Muara Takus itu yang saya temukan. Jadi di sana itu ada sisa pondasi yang seperti
sepertinya dulu tempat pembelajaran besar. Jadi ada beberapa hektar yang saya sebut area Muara Takus itu adalah kota suci. Dan saya katakan kota suci ini kota suci pra-Islam ya. Pra-Islam yaitu ajaran Dharmik itu. Jadi di sana banyak rekaman-rekaman yang membuktikan apa yang saya searching, apa yang saya klaimkan, apa yang saya temukan bahwa Dharmik original itu berasal dari Nusantara dan pusatnya pembelajaran itu di Muara Takus. Muara Takus itu landmark pusat puja. Pusat puja itu ada 3 situs di sana yang disebut Candi Tuwo, yang belakang itu Candi Bungsu, kemudian ada Palangka. Jadi era pra-Islam itu saya mendeteksi, saya mendapat inputan, setelah dari mempelajari literasi, kemudian bicara dengan tokoh-tokohnya yang masih hidup sampai saat ini ya, kemudian tatanan adat di sana Muara Takus itu benar-benar bisa mengungkap apa itu Muara Takus, apa itu pusat puja sampai sekarang. Kemudian Arya Tantra, Molimo itu yang disalah tafsirkan menjadi Molimo yang buruk itu sebenarnya tidak itu. Nanti lebih detail lagi saya akan share nanti ke Mas Bambang ya, Molimo itu apa sebenarnya, dan itu bukan Hindu Buddha tapi Dharmik ya. Dan pembelajaran itu secara akademik kalau sekarang itu universitas lah, setingkat universitas itu bernama Dharmapala, dan itu membuka cabang Sailendra atas prakarsa Sailendra lewat Raja Balaputra Dewa itu membuat cabang di Bihar Nalanda bernama Nalanda, dan kata-kata Nalanda itu adalah kata-kata Nanlanda bahasa lokal, Nanlanda itu bahasa Riau Kampar itu Nanlanda, dan menjadi universitas di sana. Kemudian tokoh-tokoh di Nalanda itu Dharmapala, Dharmadasa, Sariputra, Sanjaya itu jelas nama Indonesia, nama Nusantara. Itu membuktikan bahwa benar kaum Saka leluhur kita yang nama Saka itu terekam di Borobudur Mahecakya, kemudian Dharmik original yang saya sebut tadi terekam di literasi kata Kusala Dharma Bajana, kemudian banyak kata-kata yang di depannya ada apa, belakangnya apa, tengahnya itu Dharma. Itulah Dharmik original. Dan ini bukan Hindu, bukan Buddha. Borobudur itu not Buddhism temple. Saya katakan seperti itu ya. Ini akademik ya, bukan sara. Borobudur itu bukan Buddha. Borobudur itu Dharmik original. Menyimpan reliefnya itu menyimpan perkembangan dari tahap beberapa generasi maju terdahulu di relief tersebut. Dan relief tersebut bukan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama, bukan. Apa dasarnya? Bukan. Jadi pernah bikuni dan akademik Thailand, biku yang perempuan, itu khusus mempelajari biografi Siddhartha Gautama dan aplikasinya ke Borobudur. Mereka tulis dan katakan bahwa 50% relief Borobudur berkesesuaian dengan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama. Selebihnya dia tidak paham. Dia tulis seperti itu. Selebihnya tidak paham relief itu. Kemudian yang paling mendasar dan menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur itu ada di bagian dasar yang sekarang ini ditutup di zaman Belanda. Mungkin ada maksud apa, saya nggak apa. Itu ada 160 panel yang ditutup dengan alasan akan runtuh. Saat dipoto Kacian Sepas itu, fotografer dari Jogja, di zamannya. Itu lantai paling bawah ya, Ki ya? Kenapa? Pak, itu yang lantai paling bawah ya? Ya, lantai bawah. Kalau kita ke Borobudur ada sudutnya aja yang kasih lihat. Itu ada 160 panel yang tertutup. Dan ada 12 kata Svarga, SFRGGA, Svarga. Dan Svarga itu bukan nirvana. Kalau Buddhis kan itu nirvana atau nibbana. Kalau benar itu adalah Buddhis,
Dan kalau betul-betul pasti tertulis di Nirvana, tapi tidak ditulis. Dan ada 12 loh, 12 kata Svarga. Dan Svarga itu membuktikan memang itu adalah gambaran kehidupan yang indah setelah kematian. Kalau di Islam itu mungkin jannah ya sebutnya. Dan Svarga itu banyak tertulis di lontar-lontar di kita, Swarga Loka, sesuatu tempat yang saya sebutkan tadi itu Swarga. Dan kata-kata surga yang sudah familiar di Nusantara itu berasal dari kita. Awalnya itu Swarga. Dan surga itu tidak ada dalam literasi di Al-Quran atau Islam itu kata-kata surga, yang ada kan jannah ya. Nah itu membuktikan bahwa pemahaman tentang kehidupan setelah kematian leluhur kita sudah paham, sudah mengetahui gitu. Begitu juga banyak distorsi pengertian klinik, sesaji, segala macam yang salah arah gitu. Ini saya sedikit juga sedikit mengarah ke Islam. Jadi pengertian menduakan Tuhan kan itu syirik ya. Dominan ajaran leluhur kita dianggapnya syirik hanya karena sesajen. Padahal pengertian syirik itu menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan yang manakah yang diajarkan oleh leluhur kita? Hanya karena sesajen itu dianggap menduakan, yang mana sedangkan leluhur kita sudah mengajarkan yang Widi Tunggal. Di Sumatera itu Tuhan yang Oso, Maha Oso. Itu jangan salah kaprah, maksud saya seperti itu. Bahwa temuan-temuan saya yang harus diteliti lebih dalam lagi, tahanut, berdiam diri di dalam gua, itu budaya apa yang mengajarkan Kanjeng Nabi. Kemudian ritual suci memutari objek, itu di leluhur kita sudah lakukan itu. Di situs Muara Takus itu peziarah Tiongkok hampir mereka melihat dan mencatat, Fahuan abad keempat itu mencatat para Brahman, disebutnya, ditulisnya para Brahman bergerak, ditulisnya tuh berjalan ke kana kemari. Padahal itu sebenarnya ritual dharmik memutari objek. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Terekam di Buddhis. Tawaf ya, Islam ya. Ya, kan Islam abad 5 ya. Pahuan ke sini kan abad 4. Tuh. Ya, ya. Kemudian saya nanti akan ke Muara Takus, cerita yang agak lebih ke belakangnya lagi. Jadi ini di era peziarah Tiongkok itu Fahuan, Wining itu melihat para Brahman yang disebutnya para Brahman itu para pelajar sepertinya, berkepala gundul, kemudian jubahnya sama kuning, dan kalau kita lihat jubahnya itu nanti macam-macam di era pra-Islam, nanti di kajian di Muara Takusnya di Sriwijaya. Saat sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya di Muara Takus sana, berbocor di sana ya. Tapi sekarang dipublikasikan di Palembang. Banyak hal yang tidak mendukung, kerajaan pun sebenarnya bukan kerajaan di Palembang. Palembang itu nanti jadi rancu, jadi saya kembali lagi. Ritual memutari objek, Sina itu kalau yang terekam di Buddha, kemudian Prasawiya terekam di Hindu sebutannya, tawaf di Islam. Itu budaya apa sebelum 5M itu yang sudah lakukan? Itulah leluhur kita sudah lakukan. Tahanut, topo broto, tapa, kemudian upasena kalau bahasa Bali, kamala di Sulawesi, orang yang melakukannya disebut akamala, topo. Itu kontemplasi spiritual sebelum ada ajaran yang bernama agama. Dan itu dipelajari di situs Muara Takus di sana. Ada tempat kontemplasinya, kemudian pusat pujanya, dan output manusianya itu menjadikan lebih daripada yang lain. Kalau bahasa sekarang itu sakti. Di area arah 1 kilometer dari pusat puja itu ada daerah bernama Aliantan. Aliantan itu asal kata dari Arya Tantra. Orang lokal sana kan suka sebut R ya. Alia Tantra. Jadi terekam jadi Aliantan. Itu masih ada di sana. Dan ada jalan Bukit Timbun Tulang.
disitulah merekam pusat peradaban terdahulu, tempat pembelajaran dharmik, kemudian tempat marlapas Sidayartanya Dapun Tayang yang terkenal ya dalam catatan sejarah ini kan. Dapun Tayang melakukan marlapas ke Bali hanya tercatat seperti itu. Padahal setelah saya eksplor di sana itu tidak hanya Dapun Tayang, tapi ada 3. Ada Datuk Kampala, kemudian Datuk Campa, kemudian terkenal Dapun Tayang itu abad 9, abad 7-an. Aditya Warman itu terbongkar semua. Jadi pasal-pasal Selam Araba, kemudian pasal-pasal yang acak-acak sejarah kita, saya alhamdulillah sudah merangkumnya, dan bisa dibuktikan secara akademik ya. Bukti fisiknya ada, kemudian bukti-bukti literasinya banyak, menggugurkan labeling selama tentang leluhur kita. Saya kembali ke biar nyambung ya ke situs Muara Takus. Jadi situs Muara Takus saya mulai dari pusatnya, ada pusat pujanya itu sebenarnya bukan yang tingginya itu, tapi Candi Tuonya itu yang bentuknya yang agak pendek, itu yang agak besar. Itu sudah 5 kali penambahan bata dari 5 generasi yang merawatnya. 5 generasi yang merawatnya. Saya sudah hitung mundur setiap generasi itu berapa tahun, kemudian nama-namanya saya sudah dapat. Dan saya dapat angkanya, itu hampir 4.500 SM. Belum disebut Sriwijaya. Nanti saya share, Mas Bambang, itunya nama-nama generasi. Santo tadi tentang umurnya tadi berapa? 4.500 sebelum Masehi ya? Iya. Ya. Nah, nanti saya share tahunnya, kemudian nama-namanya. Ada di HP, cuma saya tahun-tahun dan namanya. Globalnya itu ada 5 generasi yang menambah bata merah di situs Candi Tuo. Terus kemudian yang tinggi itu stupa Mahlega Stupa itu dibangun saat lahirnya Sariputra. Itu terekam di catatan-catatan Tiongkok. Sariputra, ibunya bernama Sari, kemudian maka didirikan. Kedengeran nggak, Mas Bang? Enggak ya? Dengar. Ada telepon masuk. Enggak ada. Dengar. Ya, dengar. Ya, sudah ya. Oke. Sariputra. Dan Fahuan catat itu, Mahligai menara didirikan di menara yang tinggi itu, para pelajar melakukan berjalan ke sana kemari ditulisnya. Itulah tawaf. Prasawiya, Pradaksina, berputar mengelilingi objek. Kemudian mereka ditulisnya oleh Fahian meninggalkan bayang. Jadi meninggalkan bayang, maksudnya yang ditulis ini kan yang dicatat dari Fahian itu kan bahasa Cina yang kemudian ditranslate ke Inggris oleh Samuel Bell itu tahun 1800-an itu, kemudian ditranslate ulang lagi, ditulisnya kesana kemari. Itulah sebenarnya tawaf dia, Pradaksina, Prasawiya. Kemudian mereka meninggalkan bayang. Ini yang dimaksud Fahuan itu adalah saat para pelajar itu berdiri, mereka berkelompok berdiri, itu kan banyak. Itu ribuan, Mas Bang, di sana itu. Dan bukti-buktinya saya bisa buktikan semua ada di sana. Ribuan para Brahman yang berkepala botak pakai jubah, ada yang kuning, ada yang putih itu meninggalkan bayang. Maksudnya dia berdiri tepat di matahari, pada matahari saat tertentu di sana itu tidak meninggalkan bayang ke kanan atau ke kiri, tapi bayang tepat dari atas ke bawah sehingga tidak ada bayangnya. Dan itu adalah equinox.
itu tercatat di kitab Mahavamsa ya, bahwa ritual itu ritual dharmik original yang ditafsirkan ulang lagi itu dianggapnya Buddhis ya. Jadi sebenarnya itu dharmik original. Itulah yang meninggalkan bayang. Equinox. Banyak garis-garis equinox di Indonesia yang dilalui equinox itu tanpa bayang juga. Tapi garis equinox yang dicatat Pahuan dan ada situsnya hanya di Muara Takus. Gitu. Itu buktikan bukan Sri Lanka, bukan Ceylon, bukan India, bukan Palembang, apalagi itu jelas secara keilmuan perbintangan entah apa gitu ya. Itu jelas bahwa equinox dan ada catatan-catatannya membuktikan bahwa itulah sebenarnya tempat pembelajaran dharmik. Itulah yang saya sebut pusat puja dengan areal besarnya yang saya sebut kota suci. Itu benar-benar membuktikan yang saya eksplorasi benar-benar kota suci. Jadi kota suci itu sekitar 75 km radius itu dipagar dengan tanggul tanah tinggi ya, tanggul tanah tinggi. Ini banyak yang distorsi mempublikasi bahwa Palembang itu pusat ajaran Buddha terdahulu, kemudian dipakai catatan I Ching. I Ching tidak pernah mencatat, tidak pernah melihat tentang tanggul tinggi, tapi Pahuan kemudian ditafsirkan oleh mereka mengarah ke Palembang. Palembang itu tidak ada tanggul tanah tinggi. Saya katakan di sini tanggul tanah tinggi, tanggul tanah yang ketinggiannya itu minimal 1,5 meter, ada yang 2 meter. Trapesium trapesium bagian bawahnya itu 5-6 meter, kemudian atasnya itu segitiga yang terpotong bisa orang jalan kaki. Itu keliling kalau kita jalan di atas tanggul itu 63 km. Itu tanggul kuno yang membuktikan Sriwijaya bukan kerajaan tapi kedatuan itu di Muara Takus, bukan di Palembang. Jadi banyak yang mengikuti publikasi saat ini bahwa Palembang pusat Buddhisme, kemudian ada tembok cuma tembok itu tembok pembatas candi yang tingginya hanya paling tinggi 1,2 meter, kemudian berbahan batu bata. Itu pagar bukan yang disebut oleh Pahuan, itu pagar pembatas situs, pembatas candi di Muara Jambi, di Siguntang-Guntang. Itulah yang ada Palembang. Itu sebenarnya macam madrasah kalau versi sekarang. Itu sekolah dharmik yang oleh saat terutama yang di Palembang itu dibawa oleh Dapun Tayang. Dapun Tayang membawa alumnus dari Muara Takus itu melakukan sidayata perjalanan suci, membawa dharmik original. Kemudian dia membawa Dapun Tayang itu membawa anak-anaknya ya, anak lelaki maupun perempuannya. Kemudian dia membina candi. Candi itu adalah tempat sekolah dharmik ya, dengan pembelajarannya kontemplasi, kemudian membina umat di beberapa dengan peninggalan candi-candi yang berbahan batu merah ya, itu macam sekolah. Itu pusatnya itu adalah di Muara Takus Kampar. Di situ ada universitas yang saya dapati dari penelitikan itu bernama Dharmapala. Rupanya itulah pusat pembelajaran dharmik original yang bercabang di India. Nah, kembali kepada Sariputra, salah satu cikal bakal lahirnya Buddhisme di India itu nama yang terkait adalah Sariputra. Sebelumnya ada Sanjaya, ada lagi Dharmadasa, ada lagi Dharmapala. Banyak nama-nama itu, dan itu terjadi yang terdeteksi itu 700 SM. Yang mulia Siddhartha Gautama itu 500 SM. Berarti sebelum Siddhartha Gautama sudah ada. Nanti saya jelaskan tentang Dharmakirti dan Atisa di Pamkaraya. Saya kembali dulu ke Sariputra. Dan Sariputra itu lahir di desa Upatisa, desa Panisa.
Panisan. Kalau sekarang itu masih ada lokasi Panisan. Itu dari jalan raya arah menerus itu 1 kilometer. Sebelah kiri itu ada jalan Desa Tanjung. Nah, itulah yang ada Sungai Panisan. Nah, itulah rupanya Desa Panisan, tempat lahirnya Sariputra. Sariputra ibunya Sari, bapaknya Madara. Bikin kitab pada saat itu, kitabnya yang terkenal itu yang menulis tentang Samgaya, Samgasya. Kata-kata teks kata Samgasya, Samgaya itu ada di Kalasan, ada di Prasasti. Itu macam pembelajaran khusus bernama Samgaya. Dan itu dipelajari di Nalanda. Dan Nalanda itu tidak hanya mempelajari, ini terpublikasi, Nalanda hanya mempelajari Buddhisme. Bahwa terdahulu itu pemerakarsanya itu leluhur kita, Syailendra, Balaputra Dewa. Ada di sana tertulis di stupa yang tertinggi itu nama stupa Sariputra. Namanya itu nama Sariputra. Apakah nama Sariputra itu nama India? Kan enggak, itu nama Nusantara itu Sariputra, ibunya Sari jelas. Nah, itu dibawa ke sana oleh leluhur kita. Itulah kaum Saka, kaum Arya, Skitya. Arya itu sudah familiar di Nusantara, terutama di Bali, nama-nama Arya, Dharma, Damar, Arya, dan seperti itu. Jadi pusat Dharmik original itu ada di Moratakus Kampar dengan landmarknya situs Moratakus. Itu ada kota suci yang dikelilingi tanggul tanah tinggi dengan beberapa bukaan pintu gerbangnya. Di dalam area tanggul itu terdahulu para pelajar dari seluruh dunia bahkan itu tercatat di banyak kitab-kitab terdahulu, Mahavamsa terutama, yang belajar di situ. Dan kemudian temuan-temuan saya di Moratakus itu mendukung semua. Dia ada pelabuhan kan dekat dengan Sungai Kampar ya. Itulah dermaga terdahulu. Kemudian sebelum masuk dermaga itu ada pusat administrasi, kemudian ada balai lengkap semua, sampai ada area hukum pancung, area eksekusi, kemudian ada balai sidangnya, bangunan-bangunan lain yang bangunan-bangunan itu saya simulasikan, nanti saya kirim ke Mas Abang, dan saya berniat untuk merecovery area tersebut, mudah-mudahan dengan Mas Bambang Publish ini ada yang tertarik, karena ini adalah bukti-bukti bahwa leluhur kita yang mewarnai 3/4 bumi. Kalau situs Moratakus dengan kawasannya di recovery, di sini saudara-saudara kita Hindu, Buddha, Jaina akan berziarah kembali, datang untuk melihat dan throwback ke ajaran originalnya, yaitu Dharmik ya. Dharmik inilah ajaran leluhur kita, ajaran leluhur bangsa Nusantara, dan monotheism yang mendasari lahirnya ajaran Hindu Buddha di India sana, dibawa oleh leluhur kita kaum Caka, kaum Sakya. Ajarannya terdeteksi bernama Dharma. Saya sebut Dharmik original. Itu terekam dalam literasi di Reli Borobudur yang tertutup dengan kata-kata Dharma, Kusala Dharma Bhajana, ada Dharma itu tambahannya. Kemudian kaum Caka, kaum Sakya itu adalah leluhur kita. Beliaulah kaum Saka, leluhur kita, kaum Aryan itu banyak literasi yang mendukung itu di Prasasti maupun di mana Arya. Dan Arya kaum Saka itu tidak mulai di tahun 78 M gitu. Setelah saya meneliti lebih jauh lagi apa yang terjadi tahun 78 M itu, sehingga dilabelkanlah untuk menghitung tahun Saka. Rupanya, saudara-saudaraku, tahun 78 M itu saat kaum yang bernama Saka itu menaklukkan Raja Salivahana di India tahun 78 M. Saat kaum yang bernama Cakya
menaklukkan Raja Salivahana di India Selatan tahun 78 M. Saat itulah bangsa yang ditaklukkan memulai penghitungan tahunnya di tahun 78 M. Jadi ada bangsa besar yang menaklukkannya. Tapi sekarang disalah tafsirkan. Tahun 78 itu untuk menghitung tahun Saka di prasasti kita. Itu yang analogiknya. Ini tantangan buat saudara-saudaraku, para pengamat sejarah, Throwback History of Indonesia, kembalikan sejarah benar, untuk mengembalikan percaya diri bangsa, percaya diri generasi kita, percaya diri penerus kita, bahwa kita tidak animisme, tidak dinamisme, tidak menyembah pohon, tidak menyembah batu, tidak menyembah roh, kemudian sudah monoteisme, kemudian semua situs-situs di Nusantara tidak berdasar atau dari India, tidak berdasar Hindu, Buddha, India, tapi ajaran Hindu India yang terlahir di India sana itu berawal dan berasal dari kita. Undang saya untuk explain, membuktikan, kemudian lebih dalam lagi, ayo kita explore yang saya katakan ini ke Muara Takus kah, ke Borobudur kah. Saya akan kasih tahu, saya akan kasih lihat sampai budayanya masih menyimpan sempurna apa yang saya katakan tadi. Di antaranya suku-suku yang masih menyimpan itu Piliang, ada namanya empat suku utama di Muara Takus itu. Domo, Piliang, Patapang, terakhir itu Malayu. Malayu bukan Melayu ya. Saya review sedikit. Suku Domo itu rekam dari kata-kata Dharma sebenarnya. Dharma itu terekam dalam suku namanya Domo. Domo itu suku utama Dharma, disebut terekam dalam nama persukuan Domo. Kemudian ada suku Patapang.